Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sulasviana Alfiraida selaku dosen pengampu mata kuliah Genetika dan Ekologi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Ina Rahmawati sebagai moderator, kemudian ada Yuliana Wahyu, Febriana Restuning Wulan, Dila Fitriana, Siti Khotijah, Putriana, Calimatus Sa'diyah, dan yang terakhir ada Nurul Umrotul Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi aliran energi dalam ekosistem, yakni yang meliputi yang pertama ada pengertian, kemudian hukum termodinamika, proses-proses termodinamika, kemudian ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan yang terakhir siklus materi. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui apa itu definisi dari aliran energi dalam ekosistem, yang artinya merupakan proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar matahari, yakni sinar matahari itu sebagai sumber energi di bumi. Itu diserap oleh tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Kemudian, tumbuhan itu dimakan oleh konsumen satu, kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Nah, kemudian sisa-sisa organisme yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat-zat organik yang sederhana, kemudian akan digunakan kembali oleh produsen sebagai nutrisi dalam membuat makanannya. Hukum termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika dalam arti sempit merupakan salah satu ranting dari ilmu fisika yang mempelajari materi yang ada dalam keadaan seimbang terhadap perubahan temperatur, tekanan, volume, dan komposisi kimia. Bagaimana energi dapat mengalir dari suatu benda ke benda lain, proses dari aliran tersebut, dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Pada termodinamika terdapat 4 hukum yang berlaku secara universal. Hukum 0. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal atau sama lain. Hukum termodinamika 0 menjelaskan kesetimbangan termal berlaku universal. Dengan kata lain, apapun, zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama bila disatukan. Hukum 1 termodinamika yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuk saja. Hukum 2 termodinamika yang berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Hukum 2 termodinamika menunjukkan kondisi alami dari alur kalor suatu objek dengan sistem. Hukum 3 termodinamika yang berbunyi, entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut 0 adalah sama dengan 0. Hukum termodinamika dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamis. Yang kedua, menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat bekerja. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidup.
dalam rantai makanan akan terjadi yang namanya perpindahan energi dari organisme yang dimakan ke organisme yang memakan. Semakin pendek rantai makanan, maka energi yang didapat itu semakin besar. Kemudian, ada dua jenis tipe rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput ini diawali oleh rerumputan atau tumbuhan hijau. Di sini contohnya rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Yang kedua, rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus ini dimulai dari sisa organisme. Contohnya sampah kayu yang dimakan oleh cacing tanah, kemudian cacing tanah dimakan burung, burung dimakan ular. Contoh dari rantai makanan yang pertama yaitu rantai makanan darat, atau ini sawah ya, rantai makanan sawah, yaitu padi, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, dan elang dimakan atau diuraikan oleh dekomposer. Contoh kedua yaitu rantai makanan laut, yaitu fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, kemudian ikan besar dimakan paus bergigi, dan paus bergigi diuraikan oleh pengurai. Selain dua contoh ini masih banyak contoh rantai makanan seperti rantai makanan gurun, rantai makanan hutan, danau, sungai, dan lainnya. Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di jaring-jaring makanan ini, satu produsen dapat dikonsumsi oleh berbagai jenis konsumen satu. Begitupun juga dengan konsumen satu dapat dikonsumsi atau dimakan oleh berbagai jenis konsumen dua. Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan yaitu jika rantai makanan, satu organisme memakan satu organisme lainnya. Jika di jaring-jaring makanan, suatu organisme dapat memakan berbagai jenis organisme lain. Di sini ada dua contoh, yaitu jaring-jaring makanan laut dan darat. Selanjutnya yaitu tingkatan trofik. Tingkat trofik adalah klasifikasi organisme berdasarkan divisi di dalam piramida makanan. Makhluk hidup di dalam ekosistem berdasarkan jaring-jaring makanan berada pada tingkatan yang berbeda. Tingkat trofik digambarkan dalam sebuah piramida makanan untuk memudahkan dalam klasifikasi. Di sini sudah terdapat gambar tingkatan trofik. Tingkat trofik yang pertama ditempati oleh produsen. Tumbuhan hijau merupakan produsen yang menerima sumber energi dari matahari. Tumbuhan kemudian menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan digolongkan dalam tingkat trofik pertama. Tingkat trofik yang kedua yaitu ditempati oleh konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Produsen pada tingkat 1 kemudian akan dimakan oleh para hewan yang berada pada tingkat trofik ini. Contohnya seperti pada gambar tingkat trofik, yaitu ada belalang, ulat, dan juga ada tikus. Selanjutnya ada tingkat trofik yang ketiga yang ditempati oleh konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 akan membantu pertumbuhan produsen agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Contohnya pada gambar tingkat trofik tersebut yaitu ada katak dan juga ada ayam. Tingkat trofik yang keempat ditempati oleh konsumen tingkat 3. Berdasarkan pada tingkat tertinggi, hewan yang ada pada tingkat keempat yaitu merupakan hewan yang memakan pada tingkat trofik ketiga dan sesama anggota tingkat trofik keempat. Contohnya yaitu ada elang, ular, dan dekomposer, termasuk jamur dan bakteri. Selanjutnya yaitu ada piramida ekologi. Maaf, itu salah ketik ya. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik yang disusun berdasarkan kepadatan populasi,
berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, dan yang ketiga piramida energi. Yang pertama piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah ini umumnya berbentuk menyempit ke atas. Seperti yang bisa dilihat pada gambar piramida jumlah di sini, yaitu ada 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen, kemudian di atasnya lagi ada 100 ekor serangga sebagai konsumen primer, kemudian ada 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder, dan yang terakhir yaitu ada 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Selanjutnya yaitu ada piramida biomasa. Piramida biomasa ini yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Bisa dilihat contoh gambar piramida biomasa, ada produsen yaitu yang mempunyai biomasa kering sebesar 809 gram per meter persegi, konsumen primer memiliki biomasa kering 37 gram per meter persegi, konsumen sekunder mempunyai 11 gram per meter persegi, konsumen tersier mempunyai biomasa kering 1,5 gram per meter persegi, dan ada parasit dalam karnivora besar mempunyai biomasa kering 0,01 gram per meter persegi. Dan piramida ekologi yang terakhir yaitu piramida energi. Piramida energi ini memperlihatkan penurunan energi yang ada di setiap tingkatan trofik. Bisa dilihat pada gambar, yaitu produsen mempunyai 1000 unit energi, konsumen 1 mempunyai 10 unit energi, konsumen 2 mempunyai 1 unit energi, dan yang terakhir konsumen ketiga atau puncak yaitu mempunyai 0,01 unit energi. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap trofik terjadi karena yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Dan yang terakhir, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Materi selanjutnya yaitu siklus materi. Nah, semua yang berada di bumi, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, semua tersusun oleh materi. Materi ini terbentuk dari karbon, hidrogen, sulfur, fosfor, nitrogen, dan oksigen. Proses makan atau dimakan pada sebuah rantai makanan mengarah ke aliran material di rantai makanan lain. Bahkan jika makhluk dalam rantai makanan itu mati, aliran materinya masih berjalan. Nah, kenapa kok aliran materinya masih berjalan? Nah, ini karena makhluk itu kalau sudah mati masih ada proses penguraian dan akhirnya kembali lagi ke rantai makanan berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi, siklus materi ini adalah suatu siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir, itu tipe ya, yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, terdapat 5 macam siklus materi yang umum dikenal. Yang pertama itu ada siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus karbon, dan siklus sulfur. Terus, apa sih fungsi dari siklus materi ini? Nah, peranan siklus materi dalam ekosistem itu untuk menjaga kestabilan ekosistem dalam mengembalikan unsur kimia yang digunakan di segala hal di muka bumi dalam bentuk organik,
dan anorganik. Karena jika suatu organisme mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dipecah menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Siklus materi ini juga dikenal dengan nama daur biogeokimia. Baik, yang pertama ini ada siklus air. Nah, siklus air ini biasanya dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi. Artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi kemudian kembali lagi ke atmosfer. Siklus air memiliki berbagai macam, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Kalian bisa melihat pada gambar berikut. Nah, pada tulisan evaporasi ini terjadi proses penguapan air dari air lautan, terus ada rawa, danau, sungai, dan daerah lainnya akibat pemanasan sinar matahari. Pada tahap ini, air diubah menjadi uap air atau gas. Nah, sehingga dapat naik ke atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang mencapai permukaan bumi, maka semakin besar pula laju penguapannya. Selain berasal dari air langsung, penguapan dalam proses air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Kalian bisa melihat pada PPT itu ada pohon. Nah, itu kan ada tulisan transpirasi. Nah, pada pohon juga terdapat proses penguapan namanya transpirasi. Bisa dilihat ya. Nah, proses transpirasi ini mirip dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Kemudian pada bagian awan yang tebal berwarna abu-abu, ini adalah proses kondensasi. Kalian bisa melihat yaitu yang ada awan yang sangat tebal. Nah, itu namanya kondensasi, di mana air yang menguap tadi diubah menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah sehingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atmosfer. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain bersatu, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Pada bagian hujan dan salju, nah kalian bisa lihat itu kan di bawah awan yang warna abu-abu ada rintik-rintik ya. Nah, ini terjadi proses presipitasi, yaitu proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu rendah di bawah 0 derajat, tetesan air yang jatuh itu berupa salju atau hujan es. Air hujan pastinya akan jatuh ke bumi, kemudian air-air ini akan mengalir ke sungai, danau, samudera, dan saluran air lainnya. Nah, air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudera. Pada proses ini disebut limpasan. Nah, air yang jatuh di tanah tidak semuanya menuju saluran air dan masuk ke limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Nah, air ini disebut dengan air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Kemudian, air-air yang lainnya akan mengalami evaporasi lagi, begitu terus dan akan berputar terus. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Siklus nitrogen ini dimulai dari turunnya nitrogen di udara ke tanah yang kemudian akan difiksasi oleh bakteri. Setelah nitrogen difiksasi, nitrogen akan diamonifikasi menjadi amonium. Di mana proses amonifikasi ini itu ada dua cara, yaitu dengan bakteri, ada juga dengan tumbuhan
atau hewan yang telah mati kemudian diurai oleh dekomposer, yaitu fungi atau bakteri anaerob maupun aerob. Kemudian amonium ini atau NH4 akan dinitrifikasi oleh bakteri menjadi nitrit. Kemudian nitrit akan dinitrifikasi juga oleh bakteri menjadi nitrat. Dalam nitrat inilah nanti akan diasimilasi atau dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian sisa nitrat yang tidak digunakan oleh tumbuhan itu akan denitrifikasi oleh bakteri dan kembali lagi ke udara menjadi nitrogen bebas. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah, yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Di samping itu, tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan, baik urin maupun feses yang ada di tanah, akan diuraikan oleh bakteri. Kemudian bakteri dan jamur mengurai bahan-bahan anorganik di dalam tanah, lalu melepaskan fosfor, kemudian diambil oleh tumbuhan kembali. Baik, selanjutnya adalah siklus karbon. Nah, karbon termasuk salah satu unsur kimia yang dapat mengalami proses daur ulang. Karbon di dalam atmosfer itu terikat dalam bentuk CO2 ini. CO2. Kemudian, bagaimana siklus karbon itu? Karbon di dalam atmosfer ini dibutuhkan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan dalam proses fotosintesis ini membutuhkan sebuah karbon. Ketika tumbuhan ini mengalami respirasi, maka akan mengeluarkan sebuah karbon, yang mana karbon ini akan kembali lagi ke atmosfer. Gitu. Kemudian, sebagian dari hasil respirasi tersebut, biomasanya itu terikat dalam herbivor. Karbon ini terikat dalam karbon ini itu masuk ke dalam herbivor gitu. Sebagian biomasa dari tumbuhan tersebut terdapat di dalam hewan atau herbivor ini. Herbivor ketika mengalami proses respirasi, maka akan mengeluarkan sebuah karbon, yang mana karbon ini akan kembali lagi ke atmosfer. Begitu. Kemudian selain itu ada sebagian tumbuhan yang lapuk atau sisa-sisa kayu bakar. Tersebut akan mengalami respirasi juga atau respirasi akar. Respirasi akar ini nanti akan mengeluarkan karbon juga, yang mana karbon ini akan menuju ke atmosfer. Begitu. Dalam proses sebagian tumbuhan di sini akan mengalami dekomposisi atau pengurai. Pengurai di sini nanti lama-kelamaan juga akan mengeluarkan karbon, yang mana karbon tersebut nanti akan menuju ke atmosfer kembali. Seperti itu. Kemudian terdapat organisme mati. Organisme mati di sini lama-kelamaan juga akan mengeluarkan sebuah karbon. Karbon tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Begitu. Adapun ada organisme-organisme yang bertahun-tahun itu terpendam di dalam tanah, maka akan menjadi sebuah fosil atau yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fosil sebagai bahan bakar ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik, yang mana nanti pabrik-pabrik di sini akan mengeluarkan emisi gas.
Nah, emisi gas di sini dapat berupa gas karbon, yang mana emisi di sini nanti akan menuju kembali ke dalam atmosfer. Begitu seterusnya sampai membentuk sebuah siklus. Baik. Nah, selanjutnya adalah siklus sulfur. Siklus sulfur di sini itu akibat dari aktivitas gunung yang mengeluarkan belerang. Selain itu, akibat dari industri-industri yang dapat mengeluarkan gas belerang. Nah, pada saat gunung dan industri di sini mengeluarkan gas belerang, itu terbentuk dalam SO2. SO2 di sini, gas belerang di sini itu oksidasi membentuk sebuah SO4 atau sulfat. Nah, pada siklus yang pertama itu terjadi ketika daun dan rumput yang dimakan oleh hewan tersebut itu mengalami dekomposisi. Nah, proses dekomposisi ini membentuk sebuah H2S. H2S di sini akan naik lagi ke atmosfer. H2S di sini mengikat dengan SO2 sehingga menghasilkan CH3SCH3. Dan ketika terdapat kandungan sulfat yang tinggi, maka akan menurunkan sebuah hujan asam. Nah, hujan asam di sini akan membawa belerang tersebut menuju ke permukaan bumi. Begitu. Nah, di dalam tanah di sini yang terdapat belerang dibantu oleh bakteri di sini akan terikat membentuk sebuah SO4. Kemudian SO4 di sini kembali lagi dekomposisi dan bakteri tersebut membentuk sebuah sulfur dan terikat kembali lagi ke H2S. Nah, H2S kembali lagi ke atmosfer. Begitu. Selain itu, terdapat pengurai dari bakteri-bakteri tersebut membentuk sebuah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil di sini digunakan oleh industri pabrik. Nah, industri pabrik di sini dapat mengeluarkan gas SO4 atau sulfat gitu. Begitu seterusnya siklusnya membentuk sebuah siklus sulfur. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu siklus oksigen. Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang menghirup oksigen dan organisme yang melepas oksigen. Pada gambar di atas terjadi proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air, dan dibantu oleh cahaya matahari, menghasilkan zat makanan dan oksigen. Selanjutnya, oksigen digunakan oleh manusia dan hewan atau organisme. Oksigen tersebut dihirup digunakan untuk respirasi atau pernafasan. Nah, pada saat bernafas, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida. Selanjutnya, gas karbon dioksida tersebut digunakan kembali sebagai bahan fotosintesis, dan siklus tersebut akan berlanjut terus-menerus. Selanjutnya yaitu tindakan manusia untuk mendukung siklus materi. Yang pertama, menjaga kelestarian air. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, membuang bahan kimia dengan benar. Yang kelima, mengadakan replikasi. Yang keenam, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang asri. Dengan melakukan hal seperti di atas, kita dapat menjaga siklus tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Jika kita tidak melakukan kegiatan yang mendukung siklus tersebut, maka siklus yang terjadi dapat mengalami gangguan dan berakibat pada fungsi dari siklus tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.